Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya semua anak-anakku, peserta didik baru kelas 7 MTS Al-Amin Banturung. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di pembelajaran yang mungkin tidak sama dengan pembelajaran sebelumnya, yakni dengan tatap muka. Tetapi pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui daring online pandemi COVID-19, yakni belajar dengan jarak jauh. Baiklah anak-anakku sekalian, yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, kata pepatah, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan ini, Bapak akan perkenalkan diri Bapak. Nah, nama Bapak adalah Muhammad Isnaini Subhan. Di Madrasah Sanawiyah Al-Amin Banturung ini, Bapak mengajar adalah 2 mata pelajaran, yakni mata pelajaran Al-Quran Hadis dan juga mata pelajaran Akidah Akhlak. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang Bapak sampaikan bisa anak-anakku sekalian terima dengan baik. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita pada semester awal di tahun pelajaran 2020-2021 adalah Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi, adalah langkah lebih baiknya kita juga harus mengetahui yakni tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi Al-Quran dan Hadis. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya anak-anakku sekalian. Jadi setelah pembelajaran ini, siswa itu dapat menjelaskan pengertian Al-Quran dan Hadis dan juga dapat menjelaskan fungsi daripada Al-Quran dan Hadis. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada peta konsep atau pokok bahasan yang akan kita bahas ya pada hari ini yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, pedoman hidup manusia. Pedoman dalam kehidupan manusia itu ada 2 macam. Yakni yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quranul Karim dan juga yang kedua adalah hadis. Nah, apakah hadis ini sama dengan sunnah? Hadis juga sama dengan sunnah. Cuma istilah lainnya saja yang berbeda. Oke, dari kita. Nah, di sini ada gambar orang kebingungan. Nah, muncul pertanyaan di pikiran dia. Arti Al-Quran dan hadis itu apa ya? Nah, kemudian dijawab ya. Di sini dijelaskan. Nah, Al-Quran itu ada menurut bahasa dan ada juga secara istilah. Nah, Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'ana, yang berarti membaca atau bacaan. Nah, sedangkan menurut istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap dan membacanya adalah menjadi amal ibadah. Nah, anak-anakku sekalian, ini pengertian Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Caranya apa? Berangsur. Apa itu berangsur? Yaitu dengan bertahap-tahap. Ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asbabun nuzul, dengan sebab-sebab tertentu. Dan bagi orang yang membacanya adalah menjadi amal ibadah. Nah, kemudian adalah pengertian hadis atau arti daripada hadis. Nah, hadis ini secara bahasa berarti cerita, baru, peristiwa, dan lain-lainnya. Sedangkan secara istilah,
segala sesuatu yang bersumber dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, dari sini mudah-mudahan kalian bisa memahami pengertian atau arti daripada Al-Qur'an dan hadis. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, yakni mengenai fungsi Al-Qur'an. Secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini adalah fungsi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu juga punya fungsi, ya. Dan hadis juga nanti juga akan ada fungsinya terhadap Al-Qur'an. Nah, sekarang kita harus mengetahui fungsi Al-Qur'an itu apa saja. Nah, yang pertama, Al-Qur'an adalah sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Jadi Al-Qur'an ini letaknya paling atas. Dia adalah sumber hukum yang pertama dan yang paling utama, khususnya bagi kita umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai informasi terhadap hal yang tidak diketahui oleh akal. Nah, jadi menjadi informasi. Ada sesuatu yang tidak kita ketahui atau ada yang di luar daripada akal kita, itu juga dalam Al-Qur'an sudah tertera jelas. Karena apa? Al-Qur'an itu adalah firman Allah dan Allah lah yang menjaganya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan daripada Al-Qur'an dan Allah pula lah yang memelihara daripada kemurnian Al-Qur'an itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, adalah petunjuk bagi manusia ke jalan yang lurus. Nah, anak-anakku sekalian mungkin sudah pernah membaca firman Allah yang mengatakan di situ adalah Al-Qur'an. Fungsi Al-Qur'an salah satunya adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau misalnya tidak ada Al-Qur'an, maka kita ini sesungguhnya akan sesat. Tidak ada jalan yang bisa kita temui. Karena apa? Pedoman hidup kita tidak ada. Maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai pedoman dan petunjuk di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian fungsi yang keempat, sebagai pengoreksi terhadap ajaran-ajaran dari kitab masa lalu. Jadi bahasanya di sini adalah Al-Qur'an menyempurnakan daripada kitab-kitab terdahulu. Apa kitab terdahulu? Yang pertama adalah Zabur, Taurat, dan Injil, ya. Ini bagian pengoreksi dan juga penyempurna daripada kitab-kitab terdahulu. Nah, anak-anakku sekalian, ini 4 fungsi daripada Al-Qur'an secara garis besarnya. Mengenai fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Nah, hadis ini adalah pedoman kita yang kedua, pedoman dalam kehidupan kita yang kedua adalah hadis, ya. Nah, hadis ini adalah bagian penyempurnaan daripada Al-Qur'an. Jadi hadis ini adalah sebagai bentuk daripada rujukan atau yang bisa kita pakai untuk mempedomani daripada Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Di dalam hadis itu belum tentu dalam Al-Qur'an ada. Tapi segala sesuatu yang ada dalam hadis itu dalam Al-Qur'an itu jelas. Atau bisa jadi sesuatu yang keumuman tidak ada dalam Al-Qur'an, maka dalam hadis lebih dikhususkan kembali. Nah, kita akan lihat fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Baik, yang pertama fungsi hadisnya adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Jadi memperkuat daripada hukum itu lagi. Artinya apa? Jelas sudah dalam Al-Qur'an, hadis pun juga jelas mengatakan demikian. Nah, jadi ini mengukuhkan atau menegaskan kembali hukum yang jelas sudah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian yang kedua adalah merinci ayat Al-Qur'an yang masih global. Yang global itu yang masih luas, ya. Yang masih luas. Maka hadis inilah yang merincikan daripada sesuatu yang global itu tadi. Atau mengecilkan daripada segala sesuatu yang sifatnya global, yang sifatnya umum. Nah, ini adalah fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Nah, kemudian yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an mungkin ada hukum yang belum ditetapkan. Karena apa? Dengan kondisi-kondisi sekarang ini,
Maka berbeda dengan kondisi ketika Rasulullah menerima wahyu, kemudian ketika Rasulullah di masa Rasulullah adanya hadis, dan disitulah para sahabat, para ulama-ulama masa itu ketika mau menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, maka adalah melihat daripada hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan beliau, baik dari perbuatan beliau, ataupun ketetapan atau persetujuan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi yang umum tadi, ya, yang sifatnya umum, yang masih luas, mungkin yang global tadi, tetapi dijadikan sesuatu yang khusus, yaitu namanya membatasi keumuman, supaya tidak punya pengetahuan yang mengambang. Kok dalam Al-Quran seperti ini, kurang jelas sifat karena umum, maka dalam hadis lebih dispesifikasi lagi, dikhususkan. Supaya apa? Kita bisa memahami Al-Quran, dan kita juga bisa memahami hadis. Nah, anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7, mudah-mudahan dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, kalian bisa memahami daripada apa yang sudah Bapak sampaikan, yakni berkaitan dengan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Nah, kesimpulannya anak-anakku sekalian adalah yang pertama, Al-Quran tadi sebagai sumber hukum yang paling pokok, yang paling utama. Dan hadis adalah bagian daripada pelengkap untuk menguatkan kembali Al-Quran. Dan Al-Quran secara pengertian tadi adalah bacaan, atau juga secara istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad, yang menjadi pahala bagi kita untuk membacanya. Maka anak-anakku sekalian, pesan Bapak, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran bukan dihitung berapa ayat kita membaca, berapa lembar kita membaca, tapi yang dihitung adalah satu huruf di dalam Al-Quran bernilai dengan 10 kebaikan. Mudah-mudahan anak-anakku semangat untuk terus mau belajar dan membaca serta mengamalkan. Anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.